Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Ibu Ida selaku pengasuh pondok Super Kamal Quran Lareba Hanifida. Yang kedua yang terhormat kepada guru-guru MTS MA Quran Lareba Hanifida. Dan yang ketiga yang terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi di sini saya akan presentasikan tentang zakat hasil tambang, hasil dari pekerjaan dan zakat untuk non muslim. Yang pertama zakat dari hasil tambang. Nah, jadi zakat dari hasil tambang dibagi menjadi dua. Yang pertama zakat dari hasil tambang itu adalah dimana kita itu menzakatkan atas sesuatu yang kita temukan. Nah, sesuatu yang kita temukan di dalam bumi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tambang, yang kedua ada harta karun. Nah, jadi tambang itu adalah barang yang terpendam yang masih belum diolah. Contohnya itu seperti minyak, tanah, gas, atau emas, perak dan lain-lain yang masih belum diolah. Tetapi harta karun yaitu adalah harta atau barang yang dimana yang terpendam tetapi masih bisa digunakan. Contohnya seperti uang yang ada di dalam tanah, atau seperti cincin dan gelang yang ditemukan dan lain-lain. Nah, biasanya biasanya di Indonesia ini terdapat banyak harta karun di perairan Indonesia seharusnya. Mengapa? Karena pada masa penjajahan Belanda itu banyak banyak kapal yang melewati perairan laut Indonesia, yang dimana ada beberapa yang tenggelam seperti kapal VOC atau kapal penjual rempah-rempah lainnya. Nah, kemudian zakat dari hasil tambang ini juga dizakatkannya itu adalah 20% dari hasilnya. Misalnya kita mendapatkan 100 kg emas, maka kita harus menzakatkan 20%, itu berarti 20 kg emasnya. Nah, kemudian ada pula zakat dari hasil profesi. Nah, jadi zakat dari hasil profesi itu adalah di mana seseorang bekerja dengan cara yang profesional. Seperti misalnya itu guru bahasa Inggris yang profesional. Nah, itu profesi dibagi menjadi berapa? Yang pertama ada dokter, insinyur, guru dan lain-lain, yang dimana masing-masing memiliki sebutan. Contohnya itu seperti dokter itu adalah medical apa gitu, sedangkan guru adalah teaching. Nah, itu pokoknya gitu. Nah, kemudian jadi zakat dari hasil profesi ini yaitu adalah 5% dari dari hasil yang didapatkan. 5% dari hasil yang didapatkan. Nah, kemudian yang terakhir ada zakat yang untuk non muslim. Nah, jadi pada umumnya zakat itu diberikan ke beberapa orang. Ada 8 macam orang yang wajib diberi zakat, seperti fakir miskin atau panitia zakat. Terus kemudian ada juga seperti gharim atau orang yang terlilit hutang. Nah, bagaimana sih hukumnya kita tuh zakat kepada orang non muslim? Jadi orang yang wajib menerima zakat yang pertama itu adalah orang Islam. Ya, itu sudah pasti. Nah, kemudian orang fakir miskin. Nah, zakat dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada zakat mal dan zakat fitrah. Nah, jadi zakat mal ini tidak boleh diberikan kepada non muslim. Mengapa? Pokoknya tidak boleh. Nah, jadi kita boleh memberikan zakat itu kepada non muslim apabila non muslim ini akan memfungsikan hasil dari zakat itu untuk sama, misalnya itu untuk membuat jembatan dan lain-lain. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.